Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa kembali melalui program Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh berada di ujung tahun 2020. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun anugerah. Dan tahun 2021 nanti adalah tahun keberkatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati, mengurapi hamba, agar kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba, urapi kami semua yang ada dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu termeterai dalam hidup kami dan boleh menguatkan dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menabur dengan iman, yang akan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara yang Tuhan kasihi, menabur dengan iman, ini yang harus kita garis bawahi agar kita boleh paham mengenai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Menabur, arti yang saya bisa ungkapkan dalam arti menabur adalah mengembangkan bakat yang ada dengan maksimal. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus kembangkan secara maksimal. Itulah yang saya akan tekankan dan menggarisbawahi arti menabur. Di dalam kehidupan inilah saudara, apalagi kita saat ini sedang berdiri di akhir tahun 2020. Ada banyak orang yang berpikir, aduh Tuhan, kelihatannya kehidupan ini semakin hari semakin tidak jelas. Semakin hari semakin suram, dan kehidupan kita terbawa kepada arus yang memepet hidup kita sehingga kita merasa tidak nyaman, tidak bahagia. Dan pemikiran-pemikiran ini kerap kali timbul kepada siapa saja, baik itu anak-anak Tuhan, terlebih orang-orang yang di luar sana, merasa bahwa kehidupan kita ini semakin terpepet, tersudut, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak di dalam perkara-perkara yang lain. Hanya kita memikirkan kebutuhan-kebutuhan kita saja, saudara. Tetapi ada suatu pertanyaan, apakah dalam situasi kondisi yang seperti demikian ini, kita ini masih perlu untuk menabur, saudara? Tuhan, ada banyak orang berteriak, Tuhan, kami sudah nggak punya apa-apa, Tuhan. Kami sudah tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana saya harus bisa menabur di dalam kehidupan saya hari lepas hari? Dengan apa saya menabur, saudara? Firman Tuhan dengan jelas menekankan kepada kita, menabur dengan iman. Apakah orang yang menabur itu hanya orang-orang yang punya kemampuan saja? Saudara, apakah orang-orang yang menabur itu hanya orang-orang notabene, dalam tanda kutip orang-orang yang mampu saja? Saudara, jadi orang yang tidak mampu tidak menabur. Saudara, bukankah pada waktu persembahan di rumah ibadah, seorang yang sederhana, perempuan yang gak punya apa-apa, melihat
persembahannya itu adalah persembahan yang terbesar, kata Tuhan. Bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin pun dia menabur di dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan melihat persembahannya itu luar biasa dahsyat. Itu artinya bahwa menabur itu bukan monopoli atau hak orang-orang yang the have, atau orang-orang yang mampu, atau orang-orang yang mapan, atau orang-orang yang kaya raya, cukong-cukong yang konglomerat, saudara. Tetapi orang yang menabur adalah orang-orang yang sederhana, bahkan orang-orang yang kekurangan pun dia berhak untuk menabur dengan iman, percaya kepada Tuhan. Saya yakin orang yang menabur di dalam Tuhan itu berbeda dengan orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya di luar sana, di luar Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan segala taburan kita. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kembali lagi kepada awal bahwa menabur itu mengembangkan bakat yang ada di dalam kita secara maksimal. Artinya, pada waktu kita menabur, seandainya kita menabur, tentu akan berpikir bahwa nanti suatu saat kita akan menuai. Tentunya saudara, saya setuju dengan perkataan itu. Ada menabur, ada juga menuai. Tetapi perhatikan, jikalau kita menabur, itu kita harus mengeluarkan apa yang ada, kemampuan kita yang ada di dalam kehidupan kita, itu harus kita keluarkan. Artinya, entah itu modal, entah itu kemampuan bakat di dalam kehidupan kita, itu kita harus keluarkan secara maksimal. Kalau kita menanam padi atau menanam jagung, saya yakin pada waktu itu kita pasti membeli bibit. Dan membeli bibit itu dengan uang, dengan modal. Dan pada waktu kita membeli bibit yang baik, jagung yang baik, padi yang baik, dan kita tanam, kita tabur, dan pastilah kita akan menuai. Jangan mimpi jikalau kita tidak pernah menabur, kita akan menuainya. Saudara, saya menekankan kepada kita di akhir-akhir tahun ini. Ayo, kita mengaca diri kita. Apakah selama tahun 2020 ini kita pernah berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk Tuhan? Kita menabur dengan baik-baik, saudara, atau kita selama tahun 2020 kita hanya berpangku tangan saja, saudara. Saya menekankan kepada kita, saudara yang Tuhan kasihi, kita harus belajar menabur dengan iman kepada Tuhan. Untuk masuk ke dalam tahun 2021, saudara, ayo kita sama-sama belajar menabur dengan iman kepada Tuhan. Niscaya kita nanti akan menuai berlimpah-limpah. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita ada angan-angan di dalam hati kita, tahu-tahu Tuhan memberikan itu semua kepada kita pada waktu kita menabur. Mari kita belajar mengaca diri kita. Sebab firman Tuhan itu ada tertulis di dalam 2 Korintus. Saudara, saya bacakan di dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ini jelas, saudara. Jikalau kita tidak pernah menabur,
kita tidak akan pernah menuai apapun di dalam kehidupan kita. Orang yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Tetapi orang yang menabur banyak, dia akan menuai berlimpah-limpah. Ini jelas Tuhan terikat dengan firman-Nya, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, mari kita belajar untuk meninggalkan tahun 2020 ini, saudara, untuk masuk ke tahun 2021. Ayo kita belajarlah menabur agar engkau benar-benar diberkati, agar engkau benar-benar berkelimpahan di dalam segala aspek kehidupanmu dan di segala langkah-langkahmu. Karena apa? Tuhan sudah menjelaskan, engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Tetapi jika engkau menabur sedikit, engkau tidak pernah menuai dengan berlimpah-limpah. Engkau akan menuai sedikit. Tetapi kalau engkau tidak pernah menabur, engkau pun tidak pernah akan menuai. Masa sih orang yang tidak pernah menanam padi, dia bisa memanen padi? Secara logika manusia pun tidak bisa terima itu semua. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, saudara, mari kita belajar memaksimalkan kemampuan kita, memaksimalkan apa daya yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita masuk tahun 2021, agar kita, saudara dan saya, diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan, dan Tuhan akan melihat luar biasa berkat-berkat-Nya dicurahkan untuk kita. Saudara yang Tuhan kasih, saya akan sampaikan beberapa contoh dari beberapa pengalaman orang yang menabur dengan luar biasa. Saudara, kesaksian yang pertama, ada seorang anak muda dari daerah. Dia dari keluarga anak Tuhan yang cukup baik. Orang tuanya adalah pelayan Tuhan. Dan pada waktu anaknya lulus SMA dan dia tidak punya uang banyak, anak ini laki-laki berkata kepada mamanya, "Ma, sudah tidak usah hiraukan, saya tidak akan kuliah karena tidak ada keuangan yang mampu. Saya akan bekerja saja." Saudara, dia punya pengalaman, dia bekerja di seperti memasang awning begitu, saudara. Dan dia merantau ke Jakarta. Pada waktu dia merantau ke Jakarta, ke kota metropolitan, dia berharap banyak untuk kehidupannya lebih baik lagi. Pada waktu dia meninggalkan daerahnya, mamanya berpesan sama papahnya, "Nak, jangan lupa sama Tuhan ya, baik-baik di sana, dan jangan lupa ke gereja. Satu lagi, Nak, kalau engkau mempunyai uang dari salarimu, gajimu, jangan lupa engkau memberikan persembahan, persepuluhan kepada Tuhan." Saudara yang Tuhan kasihi, merantaulah dia ke Jakarta dan bekerja di suatu awning juga. Karena dia punya keahlian itu. Saudara, apa yang terjadi? Gajinya sedikit untuk makan dan kontrak tempat dia tidur. Aduh, kalau balance saja, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, apa yang dia pikirkan? Tuhan, saya terngiang-ngiang pesan dari mama dan papa saya. Satu, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, yang dia ingat selalu, jangan lupa engkau memberikan persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Nah, dia berpikir, Tuhan, bagaimana saya harus memberi kepada engkau persembahan ini? Sedangkan untuk bayar kontrak dan makan saya pun tidak bisa. Tetapi saya harus memberi kepada Tuhan.
Dengan iman saya akan berikan persembahan saya kepada Tuhan. Saudara, dengan kekurangan pemuda itu memberikan persembahan kepada Tuhan setiap bulan. Dia tidak makan berlebihan, tetapi dia memberikan persembahan itu kepada pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dia merasa kekurangan banyak. Sering dia perutnya dipegang karena lapar dia. Dan dia pun harus tetap bekerja dengan baik. Saudara, suatu saat pada waktu bulan kelima dia bekerja di kota metropolitan, ada seorang customer dia bertanya dan dia terasa terpuaskan dengan hasil awning yang dia pasang di tempat usahanya, tempat kantornya. Dan dia puas dan dia bertanya, "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Ternyata pengusaha itu adalah seorang yang baik dari Singapura, saudara. Ya, dari Singapura. Kemudian dia tanya. Akhirnya dia tanya mengenai gajinya dia, salarinya dia. Dan pada waktu dia tahu salarinya terlalu kecil dan tidak cukup untuk hidup dia, pengusaha ini berkata kepada dia, "Hari ini nak, saya angkat anak engkau sebagai anak angkat saya. Saya akan support engkau dan engkau tidak lagi tinggal di rumah petak, tetapi engkau saya kontrakkan satu rumah. Dan saya beri fasilitas sepeda motor, saya kasih engkau uang untuk engkau hidup." Anak muda itu diangkat oleh customernya orang Singapura itu, saudara. Dia mendapat fasilitas yang cukup baik, diberikan sewaan rumah lagi, bukan petakan, tetapi satu rumah untuk dia tinggal. Diberikan dia sepeda motor untuk dia fasilitas kemana-mana, saudara. Dan diangkat anak berarti dia mendapatkan take home pay, mendapatkan suatu imbalan dari orang tuanya itu berupa uang yang dia cukup untuk makan dalam satu bulan. Sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Tidak dikatakan sampai setahun atau 2 tahun, tetapi pada waktu dia mulai diberkati seperti itu, Allah terus bekerja di dalam kehidupannya, dan Allah terus memimpin hidup anak muda itu, saudara. Yang jadi pastinya, saudara, ketahui bahwa dengan iman anak muda itu tidak tahu bagaimana nanti saya lapar atau saya meninggal atau saya mati atau saya kelaparan. Yang penting saya percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Aku menabur dengan iman, dan Allah sendiri yang akan mencukupinya, dan Allah sendiri yang akan memberikan suatu kelimpahan di dalam kehidupanku. Saya menabur dengan iman, percaya kepada Tuhan. Saudara, jikalau saudara selama ini saudara hidup, mungkin saudara berpikir dalam kekurangan, saya harus ikat pinggang kuat-kuat untuk pengeluaran tak terduga. Tetapi pada waktu engkau memikirkan pekerjaan Tuhan, pada waktu engkau berbuat sesuatu untuk yang terbaik, percayalah, Allah tidak buta, Allah tidak tertidur, tetapi Allah melihat apa saja yang kita berbuat. Allah akan memberkati kita dengan mengejutkan. Berkat-berkat itu akan dicurahkan. Ada satu lagi seorang pengusaha, saudara. Saya saksikan pengusaha ini cukup diberkati Tuhan. Tetapi pada waktu dia tertempla oleh firman Tuhan mengenai persembahan persepuluhan ini, saudara. Dan dia berkata kepada istrinya, "Mama, mulai bulan depan saya akan memberikan persembahan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan."
Tetapi saya memberikan persembahan karena selama hidup saya tidak pernah memberi persembahan. Saya akan memberikan persembahan 2 kali persembahan persepuluhan tiap bulan saya berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Istrinya diam, istrinya hanya ikutin saja. Pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, dia memberikan persembahan 2 kali persembahan persepuluhan diserahkan kepada pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Pada waktu dia dengan semangatnya memberi kepada Tuhan, ternyata keadaan ekonomi goncang, saudara. Keadaan ekonomi goncang dan dia berkata lagi kepada istrinya, "Mah, sekarang perusahaan kita sepi. Bagaimana kita akan memberikan persembahan persepuluhan 2 kali?" Istrinya berkata, "Kalau begitu kita stop aja. Tidak perlu kita mengasih persembahan persepuluhan kepada pekerjaan Tuhan." Suaminya berkata, "Oh, tidak bisa. Saya sudah komitmen kepada Tuhan. Saya komitmen bukan kepada pendeta atau kepada teman-teman atau kepada siapa, tapi saya komitmen kepada Tuhan. Dan kalau saya komitmen kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati." Lah, dengan apa kita memberi, kata istrinya. Suaminya memberi dengan tabungan yang dia miliki selama beberapa tahun yang lalu. Dia diberkati, tabungan menumpuk, dan dia ambil dari tabungan itu, saudara. Selama 8 bulan berjalan, perusahaannya belum berubah, sepi, saudara. Tetapi pada waktu tutup tahun, dia tutup buku, dia katakan perusahaan ini merugi. Tetapi pada waktu buka tahun baru, saudara, dia tetap memberikan persembahan persepuluhan. 2 kali persembahan itu diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya, saudara. Tuhan memberikan suatu tender yang luar biasa dahsyatnya kepada pengusaha ini, saudara. Tender itu bisa senilai 5 tahun dia bekerja hasilnya, dan itu dalam waktu itu dia dapatkan. Dan tender itu memberkati dia, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia berkata lagi kepada istrinya, "Mah, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dia memberkati kita. Kita memenangkan tender. Dan tender ini senilai, kalau kita bekerja selama 5 tahun, itu hasilnya. Dan Tuhan memberikan itu semua kepada kita." Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar memberi, menabur dengan sekuat tenaga kita, dengan semaksimal mungkin kita usahakan. Seperti kita mengusahakan sawah, kita memberi pupuk, kita memberi air, kita mencangkul tanah dengan biaya-biaya yang tak terduga. Kita membeli pupuk ataupun membeli bibit yang unggul dengan harga yang tinggi. Saudara, kita tidak tahu. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita seolah-olah mencangkul sawah kita dengan iman, percaya kepada Tuhan. Tahun 2021 kita akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Allah kita yang dahsyat. Asal kita menabur dengan iman, percaya kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan semata-mata pure, murni untuk Tuhan. Allah kita. Secara manusia, saudara, ada banyak orang berpikir kita ini orang kekurangan. Buat apa kita membuang-buang uang kita, saudara? Dan belum saatnya kita memberi persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Belum saatnya kita menabur dengan uang kita.
Kita masih butuh untuk sekolah anak-anak dan sebagainya. Kita masih butuh untuk keperluan keluarga kita. Dan orang hanya memikirkan fokus kepada kita. Ada satu lagi kesaksian, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan Allah yang dahsyat itu, tahun 2021 saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tahun yang berkelimpahan. Orang Israel berkata tahun berkelimpahan itu tahun Samek Aji. Tahun yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan, engkau harus menabur dengan iman percaya kepada Tuhan. Kesaksian yang ketiga yang saya bisa sampaikan. Ada seorang pengusaha yang budiman, yang baik hati. Hatinya dekat dengan orang-orang yang miskin. Dia selalu mengeluarkan dana pribadinya untuk kebutuhan jemaat-jemaat yang sederhana. Dibagi sembako setiap bulan, dia tidak perlu untuk diminta oleh pendeta atau kepada majelisnya. Tapi dia selalu menyalurkan dananya untuk keperluan sembako itu. Anak-anaknya kuliah, sekolah di luar negeri, di Amerika. Suatu saat, saudara, anaknya telepon kepada papinya, "Papi, bagaimana saya tidak memegang surat-surat identitas, semua surat-surat paspor, semua warga negara kami, Indonesia dan sebagainya, itu hilang, jatuh atau diambil orang. Bagaimana papi?" Wah, papinya hanya berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, anakku dalam kesulitan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan?" Saudara, pada waktu papinya di Indonesia berbuat baik, menabur selalu kepada pekerjaan Tuhan, memberikan satu donasi pribadi secara khusus kepada orang-orang wafa, orang-orang sederhana, orang-orang miskin. Anaknya di luar di Amerika mengalami suatu kesulitan. Anaknya mengalami kesulitan dan dia hanya berdoa saja. Tetapi apa yang terjadi? Dalam 2-3 hari ada polisi yang datang ke rumah anaknya. "Bukankah ini surat-surat ini adalah milik Bapak?" Dikembalikannya surat-surat itu. Semua dompet-dompetnya diserahkan kepada anaknya. Dan tidak ada uang ataupun kartu-kartu identitas yang hilang. Artinya, semua yang hilang yang ada di dompet anak-anaknya ini, saudara, dikembalikan secara cuma-cuma. Dan anaknya telepon pagi-pagi, "Papi, puji Tuhan, papi. Papi, puji Tuhan." Kenapa puji Tuhan? Semua surat-surat bisa didapatkan kembali, dikembalikan oleh polisi Amerika. Saudara, paham saudara? Kesaksian seperti ini terjadi kepada anak-anak Tuhan yang menabur dengan iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan juga yang terbaik untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, keluarga besar kita. Mari saudara yang Tuhan kasih, kalau engkau ingin tahun 2021 nanti campur tangan Allah nyata di dalam kehidupanmu, mari kita belajar menabur dengan iman kepada Tuhan. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada para tetangga. Tidak akan terjadi lagi permusuhan, perselisihan satu dengan yang lain. Kita selalu berbuat baik untuk kita menabur yang akan Tuhan berikan kepada kita. Di tahun 2021 adalah tahun Samek Aji, tahun keberkatan yang Tuhan akan limpahkan kepada anak-anaknya yang mau mengerti akan rencana Tuhan, menabur dengan iman kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat, kalau engkau diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, kandungan anak-anakmu diberkati, semua keluarga
besar kita diberkati Tuhan, baik itu berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, kita bisa dilimpahi oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan di akhir tahun ini boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kita, untuk kita belajar melangkah, bukan tahunnya saja yang melangkah, tetapi iman kita, rohanian kita melangkah lebih maju ke depan, lebih baik dan lebih up to date. Tuhan akan memberkati kita di tahun 2021. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberkati tahun 2020 yang kami akan tinggalkan, dan Engkau juga akan memberkati langkah-langkah kami. Kami akan berusaha Tuhan untuk menabur dengan iman, percaya kepada Tuhan. Karena pada waktu kami menabur, kami pun akan menuai berkat-berkat Tuhan itu terjadi kepada kita. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2021 yang sebentar lagi tidak lama kita akan masuki adalah tahun keberkatan untuk kita. Karena kami percaya, kami beriman dan menabur dengan iman kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati.